kembali untuk materi kedua, yaitu tentang DNA, RNA. Let's go, kita masuk pada struktur DNA dan RNA. Ini secara umum dulu Ibu akan sampaikan. DNA dan RNA adalah polimer. Polimer ini terdiri dari banyak monomer. Nah, monomer DNA dan RNA adalah gula pentosa, basa dengan nitrogen, dan fosfat. Nah, DNA itu dari singkatan deoksiribonukleat acid dan RNA ribonukleat acid ya. Dan ini adalah gambar dari DNA, yaitu sebelah kanan yang gandeng dua itu ya, sedangkan sebelah kiri itu adalah RNA ya. Nah, untuk struktur DNA secara spesifik adalah DNA memiliki struktur helix ganda. Nah, DNA ini terpilin secara mengarah ke kanan ya. Nah, dalam satu nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa, yang kemudian yang kedua basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini ada dua hal. Dari purin ada adenin dan guanin atau bisa disimbolkan A dan G. Sedangkan pirimidin yaitu terdiri dari dua unsur, yaitu sitosin dan timin, yang biasanya dituliskan dengan huruf S atau C untuk sitosin dan T untuk timin. Nah, untuk adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Dan yang ketiga yaitu adalah gugus fosfat ya. Ingatkan terkait dari struktur DNA itu ya. Nah, untuk struktur DNA double helix yang sudah pada gambar yang sudah Ibu tampilkan itu adalah gambar dari double helix ya. Nah, DNA ini kan double helix ya, yang artinya adalah dua rantai bergerak dengan arah yang berlawanan, tetapi dimulai dari pilihan ke arah ke kanan tadi yang Ibu sampaikan. Dan kemudian pada pita biru itu menunjukkan rantai dua, yaitu gula dengan fosfat. Kemudian pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah contoh dari terlihatnya ikatan hidrogen. Karena DNA ini adalah double helix, jadi adanya penghubung atau menjembatani dari satu untayan dengan untayan lainnya dari DNA ya. Nah, susunan basa nitrogen pada DNA biasanya setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 aksen karbon pada gula ke 5 aksen karbon. Nah, pada gula berikutnya adalah sepanjang rangkanya ya. Jadi artinya adalah paling ujung itu pasti adalah 3 aksen, sedangkan ujung yang lainnya adalah 5 aksen ya. Nah, pasangan dari sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen, dan sedangkan pasangan adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen. Kemudian kedua untai ini bergerak dari arah 3 aksen ke 5 aksen, 2 rantai yang anti paralel ya. Selanjutnya kita ke definisi dari DNA. DNA ini kan merupakan makromolekul yang struktur primernya tadi Ibu sampaikan double helix, yang artinya terdiri dari polunukleotida rantai ganda yang terpilin mengarah ke kanan. DNA ini memiliki fungsi sebagai hereditas dan sintesis protein. Nah, untuk penjabaran susunan itu sendiri, DNA diibaratkan sebuah tangga, yang dimana anak tangganya adalah susunan basa nitrogen, yaitu adenin timin dan sitosin dengan guanin ya. Kemudian yang kedua ibu tangganya adalah gula ribosa ya. Ingatkan itu ya. Dan ini adalah juga gambar dari struktur DNA-nya. Itu ada polaritas rantai polunukleotidanya. Kemudian ada ikatan fosfodiester yang menghubungkan molekul monukleotida. Nah, polaritas ini itu adalah gabungan dari basa nitrogen, gula, kemudian ada fosfat dan ikatan fosfodiester ya. Kemudian lanjut kita kepada yang kedua adalah RNA ya. Nah, RNA ini memiliki fungsi sintesis protein.
RNA merupakan makromolekul penyimpan dan penyalur informasi genetik. Nah, dari RNA itu sendiri memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah RNAD yang membawa kode genetik ke ribosom. Yang kedua adalah RNAR yang berfungsi sebagai komponen utama dari suatu ribosom. Yang ketiga adalah RNAT yang membawa asam amino ke ribosom ya. Nah, itu ada struktur dari NAT, rantai RNAD. Kemudian sebelah kiri adalah struktur kimia urasil dan ribosa pada RNA ya. Nah, untuk struktur RNA ini mempunyai gula ribosa ya. Dan ini dari RNA merupakan molekul yang hanya memiliki satu untaian atau single strand ya. Satu helix saja, bukan double ya. Nah, single strand ini dapat menambah basa sehingga menjadi struktur yang sekunder. Sedangkan DNA tadi adalah struktur yang primer ya. Nah, RNA single atau double strand ditemukan pada genom beberapa jenis virus ya. Ini adalah keistimewaan dari suatu virus ya. Dia memiliki RNA yang memiliki single atau double strand. Jadi ini bisa dikatakan hasil mutasi yang sebenarnya padahal RNA hanya terdiri dari satu untai atau single strand ya. Kemudian ini adalah contoh dari gambar susunan struktur RNA ya. Selanjutnya, nah setelah Ibu sampaikan terkait struktur DNA dan RNA, kita juga perlu tahu perbedaannya ya. Misalkan pada DNA itu sebagai parameternya komponen yang pertama. Komponennya gula pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Kemudian parameter kedua adalah basa nitrogen. Untuk bagian purinnya sendiri pada DNA adalah adenin dan guanin. Dan RNA juga sama, adenin guanin. Tetapi pada parameter basa nitrogen pirimidin pada DNA itu timin dan sitosin. Sitosin ya. Kemudian pada RNA ini urasil dan sitosin. Jadi perbedaannya adalah letaknya pada basa nitrogen pirimidin. DNA memiliki timin dan RNA memiliki urasil ya. Sedangkan parameter secara bentuknya itu juga pun berbeda ya. Dari DNA itu kan memiliki rantai panjang, ganda dan berpilin. Sedangkan RNA itu rantai pendek, tunggal dan tidak berpilin. Terkecuali tadi pada virus yang beberapa jenis virus itu memiliki rantai yang ganda dan itu merupakan hasil dari mutasi virus-virus yang sudah ada ya. Kemudian letak. Parameter letak pada DNA itu di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan letak pada RNA itu di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan parameter kadar pada DNA itu tetap, sedangkan RNA tidak tetap. Jadi biasanya pada virus yang memiliki RNA, dominan RNA, itu bisa dikategorikan suatu dari komponen gen yang cukup berbahaya jika RNA itu yang sifatnya tidak bagus ya, sehingga karena sifat kadarnya adalah tidak tetap gitu ya. Sedangkan DNA tadi kadarnya adalah tetap ya. Oke, itu saja dari pembahasan struktur dan fungsi DNA dan RNA. Simpel saja kan? Jadi kalau yang simpel, Ibu harap kalian dapat memahami terkait struktur dan fungsi DNA dan RNA. Kita lanjut kepada materi berikutnya. Terima kasih.